Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Al-Mubarakfuri. Kedengaran enggak? Kira aja. Kalau ini kurang ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Al-Mubarakfuri. Semoga kaji kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga kita diberikan keberkahan, lancaran dalam menuntut ilmu talabul ilm. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin mereview yang pernah kita pelajari, yang pernah kita kaji tentang Sirah Nabawiyah. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah, kemudian hijrah di kota Madinah. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimat tauhid penuh rintangan, penuh tantangan, bahkan intimidasi, teror, bahkan pembunuhan para sahabat. Sehingga pada saat itu awal pertama Rasulullah mendapat wahyu, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Bait Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu Islamic Centernya Rasulullah SAW, yang sampai sekarang tidak diketahui di mana letak Bait Al-Arqam bin Abil Arqam. Pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah 3 tahun dalam sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh penduduk kafir Quraisy yang notabene sangat membenci Islam, menolak Islam. Bahkan umat Islam pada saat itu ditindas, diteror, bahkan ada yang dibunuh. Oleh siapa? Oleh kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan Rasulullah SAW tidak sampai di situ. Rasulullah selalu menenangkan para sahabat, memberikan dakwahnya. Bahkan
banyak sahabat yang juga mengeluh kepada Rasulullah waktu Rasulullah berteduh bersender di dinding Ka'bah di bawah terik matahari. Rasulullah di kota Mekah ini banyak sekali penindasan, kemudian banyak juga kawan-kawan yang disiksa oleh Abu Jahal. Kemudian apakah tidak sebaiknya kita berhijrah? Pada saat itu sebagian para sahabat yang memeluk Islam sudah berhijrah ke kota Habasyah, yaitu Ethiopia, yang dipimpin oleh keponakan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ja'far. Rasulullah pada saat itu menenangkan, belum saatnya, karena belum ada turun ayat perintah untuk berhijrah. Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, berikanlah masuk Islam hidayah dari salah satu kedua Umar, yaitu Abu Jahal, yang nama lainnya adalah Umar bin Hisham, kemudian Umar bin Khattab. Doa Rasulullah SAW diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuhlah pilihan pada Umar bin Khattab, dibukakanlah hidayah. Padahal pada saat itu Umar bin Khattab pemuka Quraisy yang sangat ditakuti dan dihormati. Cita-cita tertingginya adalah membunuh Rasulullah. Tiap hari dia keliling kota Makkah menghunuskan pedang sambil berkata, mana Muhammad, akan aku penggal lehernya. Salah satu sahabat daripada Umar mengatakan, jangan engkau urusi Muhammad. Keluargamu, adikmu sendiri sudah masuk Islam. Kaget luar biasa Umar bin Khattab pada saat itu, yang ingin membunuh Rasulullah keliling kota Makkah, lalu berkata dengan cacian, mana Muhammad, akan aku penggal lehernya. Ada yang mengatakan keluarganya sudah masuk Islam. Dengan perantara itulah Allah membukakan hidayah. Umar bin Khattab balik badan ingin mengkonfirmasi benarkah keluarganya, adiknya, kakaknya sudah masuk Islam. Benar. Sesampainya di depan pintu rumah, Umar mendengar adiknya sedang membaca Quran. Quran yang dibaca adalah surat Thaha. Ada yang hafal surat Thaha? Thaha anzalna Qur'ana litashqa. Sesungguhnya Allah menurunkan Quran itu bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memudahkan, bahkan petunjuk, hudan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berthalabul ilmi, tidak ada tekanan. Pada saat itu sungguh luar biasa Rasulullah memperjuangkan berdakwah di kota Makkah penuh dengan rasa takut, penuh dengan risau. Bahkan beberapa sahabat telah dibunuh oleh Abu Jahal. Pada saat itu Umar belum masuk Islam mengatakan, buka pintu. Adiknya, keluarganya takut untuk membukakan pintu. Karena apa? Umar ini kalau berkelahi tidak pernah kalah. Walaupun dengan pedang dia pasti menang. Tapi dengan cara itulah Umar dibukakan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah adiknya membukakan pintu, Umar minta ditunjukkan di mana bisa bertemu Rasulullah SAW. Tidak ada yang berselawat. Jadi kalau dibacakan kalimat Nabiullah baginda Nabi Muhammad SAW harus membacakan salawat. Bacanya gimana? Sallallahu
Gimana Pak? Al-bakhil. Tahu al-bakhil Pak? Orang yang pelit. Man dzukirtu 'indak fala yusalli 'alayya. Orang yang pelit bila dibacakan kalimat atau disebut nama Rasulullah SAW, dia tidak mengucapkan salam. Sekali lagi ya Pak. Pada saat itu Umar bin Khattab minta dipertemukan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Untuk bersaksi dan ingin masuk Islam. Dia ingin mengatakan kepada adiknya, pertemukan aku kepada Rasulullah SAW. Karena tempat Rasulullah berdakwah, tempat Rasulullah mensiarkan Islam tersembunyi. Bahkan sampai sekarang pun tidak diketahui di mana tempat Rasulullah SAW berdakwah, yaitu di Bait Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini nama yang legend. Nama yang legend bahkan dipakai oleh beberapa pergerakan Islam. Ada pergerakan Islam, kalau di Indonesia Ahmadiyah, Nahdlatul Ulama. Di Malaysia dipakai Darul Arqam. Darul Arqam ini diambil dari kata atau nama Bait Al-Arqam bin Abil Arqam. Adiknya, karena Sayyidina Umar Khattab sudah mengatakan demikian, diantarlah ke tempat Rasulullah SAW berdakwah. Kemudian pada saat itu Umar bin Khattab ingin masuk ke dalam tempatnya Rasulullah SAW berdakwah. Karena di luar suara Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ingin membukakan pintu. Kata para sahabat, biarlah aku yang membukakan pintu ya Rasulullah. Jangan, biarkan aku saja. Di luar itu Umar yang cita-cita tertingginya, yang sangat terkenal ingin membunuh Rasulullah. Tidak, biar aku saja yang membukakan pintu, kata Rasulullah SAW. Setelah dibukakan pintu, pada saat itu Umar berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin masuk Islam. Alhamdulillah, setelah bersahadat, semua para sahabat di dalam ruangan Bait Al-Arqam bin Abil Arqam bergembira. Karena apa? Cita-cita Rasulullah, doa Rasulullah terkabul. Jadi semua doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah. Pada saat itu Rasulullah mampu mengislamkan, mengajak teman-temannya, Sayyidina Utsman, bahkan para sahabatnya, untuk memeluk agama Islam dan membantu dakwah Rasulullah SAW. Yaitu dia mengatakan, ya Rasulullah, alastu billah, bukankah kita dalam posisi yang benar? Iya. Kalau kita berperang melawan kafir Quraisy, terbunuh, apakah kita akan mati syahid masuk surga? Betul. Kalau gitu, kenapa kita berdakwah sembunyi-sembunyi? Nah, pada saat itu Rasulullah juga setelah berdakwah, telah turun ayat asyiratakal ala al-aqrabin. Berdakwahlah kamu kepada keluarga terdekatmu. Pada saat itu bibinya sudah masuk Islam, Sofia. Sayyidina Hamzah, pamannya sudah masuk Islam. Kemudian selalu yang menentang itu Abu Lahab. Nah, kalau Abu Talib, dia tidak terang-terangan. Bahkan kalau ada yang mengganggu keponakanku, Muhammad akan berhadapan dengan. Tapi tidak secara terang-terangan, Abu Talib itu
membantu atau memeluk agama Islam. Ada riwayat mengatakan di akhir hayatnya Abu Thalib masuk Islam. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertalabul ilmi, mengilmui Islam. Padahal kalau kita melihat perjuangan Rasulullah SAW pada saat itu penuh dengan rintangan, bahkan cobaan. Sampai Rasulullah meninggalkan tanah kelahiran, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita lihat Rasulullah lahir di Makkah Al-Mukarramah, dekat dengan Ka'bah. Kalau sekarang sudah jadi parkiran. Dulu waktu saya masih tinggal di sana, itu sudah dijadikan perpustakaan. Yang ada hanya replikanya saja. Rumah Rasulullah sangat kecil. Hanya satu ruangan. Jadi dekat sekali dengan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan demi perjuangan, bahkan kalau dihitung 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi atas saran Umar untuk berdakwah di muka umum di masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Semua masyarakat kafir Quraisy berpikir ulang untuk mengganggu, mengintimidasi Rasulullah. Karena apa? Raja ibaratnya preman yang sangat ditakuni Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Tinggal Abu Jahal dan Abu Lahab, yaitu pamannya sendiri. Manfaat daripada kita mempelajari sirah nabawiyah ini adalah kita akan jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran, kita jadikan mau'izatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita beribadah, sekarang kalaupun kita berdakwah tanpa intimidasi, merdeka, bebas. Nah, kita manfaatkan secara maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat Quran surat Hud 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulan naqusu min amba'ir rasul. Wa ja'aka bil haqq wa mau'izatu hasanah lil mu'minin. Akan aku kabarkan, ku beritakan kepada engkau ya Muhammad tentang rasul-rasul sebelum engkau, agar menjadi pelajaran, agar menjadi ibrah, agar menjadi mau'izatul hasan tentang rasul-rasul sebelum. Refleksinya kepada kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, dibekali dengan berbagai mukjizat, masih dipandang perlu oleh Allah untuk mempelajari tentang Rasul-Rasul sebelum beliau. Bagaimana dengan kita? Kita ini patut, wajib, dan harus mempelajari, mengilmui agama tentang para nabi, para syuhada, tabi'in. Bukankah dalam keseharian kita memohon kepada Allah membaca surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan, yaitu jalan orang-orang yang engkau ridhoi. Siapa mereka? Para syuhada, para salihin, para tabi'in, dan bukan orang-orang yang engkau murkai. 17 kali dalam satu hari. Inilah
pentingnya kita bertalabul ilmi, pentingnya kita mentauhidkan Allah supaya tidak terpeleset, tidak terjungkir balik, karena di luar sana banyak media yang menyesatkan, yang dikatakan istilah kerennya tontonan dijadikan tuntunan. Tuntunan bahkan diolok-olok dijadikan tontonan. Seperti itu. 17 kali kita memohon kepada Allah. Jadi pentingnya kita mengilmui Islam dalam artian ditetapkan iman, ditetapkan Islam sampai ke taraf ihsan. Dapat tahu ihsan? An ta'budullah ka'annaka yara. Fa illam lam takun tara fa innahu yara. Beribadahlah kamu, misalkan salat, seakan-akan kamu berkomunikasi, berbicara kepada Allah, dan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita ini termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'alna ala ummati fi subuhiha. Ya Allah, berkatilah umatku di subuh hari. Itu doa Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Min qabl adhan subuh, Abu Ya sudah baca Quran. Kita dengarkan. Ba'da adhan subuh, kita salat berjamaah. Wa ba'daha salat subuh wa kulliyatis subuh. Masya Allah, tabarakallah. Dalam rangka bertalabul ilmi, mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau kita beriman memeluk agama Islam, mencapai tingkatan ihsan, yang kita harap adalah ridha Allah. Semata-mata kita beribadah dengan keikhlasan, mencapai ridha Allah, untuk mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mentadaburi Islam, mentadaburi Al-Quran dalam rangka kita mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengamalkan, mengukuhkan dalam jiwa kita kalimatul haq, la ilaha illallah. Kita harus banyak berzikir, harus banyak berzikir dalam rangka mengingat Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta terhadap agama Allah, kita harus banyak berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Dalam zikirnya, para habaib mengajarkan, la ilaha illallah, la mawjud illallah. La ilaha illallah, la matlubah illallah. La ilaha illallah, la maqsudah illallah. La ilaha illallah, la matlubah illallah. Ya ilahi, atina ma'rifataka. Ya ilahi, atina mahabbataka. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku menghambakan diri hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la makhluqa illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tempat aku bergantung hanyalah kepada Allah. La ilaha illallah, la maksud. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang aku tuju Tuhanku hanya Allah semata. Ya ilahi. Kalau perlu sambil menangis Pak, kita berzikir. Ya ilahi, atina ma'rifatan. Berikanlah diri kami untuk mengenalmu. Kalau kita sudah mengenal Allah, misalkan ada seorang pejabat, kita agungkan. Dia hadir di depan kita, Pak, kita hormat. Pakaian kita tidak rapi, kita berusaha rapikan. Kenapa? Kita tahu siapa dia. Ini yang kita hadapkan, yang kita agungkan, yang kita kenal, pencipta, penguasa langit dan bumi. Siapa itu? Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Pencipta, penguasa, yang maha segala-galanya. Tempat kita bergantung, tempat kita berharap. La ilaha illallah, memang ini adalah miftahul jannah. Miftahul jannah. Semoga kaji kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan dalam iman, ditetapkan dalam Islam, sehingga mendapatkan derajat ihsan dengan keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga kita doakan para tetangga kita yang sedang kesusahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita yang sedang sakit diberikan kesehatan kembali seperti sedia kala. Amin. Ala hadiniyah wa bi kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمؤزة الفاتحة يا فارز الهم ويا كاشف الهم ويا دافع البلاء الله يا دافع البلاء رحيم ويا دافع البلاء رحمن دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم من الحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.